Halo, selamat pagi semua siswa-siswi kelas 7. Bagaimana keadaannya hari ini? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat supaya kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, baiklah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tentu kamu sudah tidak asing lagi dong dengan apa itu dengan flora, fauna, dan alam benda. Tentu kamu sudah mempelajari ini pada tingkatan SD dahulu. Nah, kemudian apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah baiklah, kita akan mulai pada pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu, apa itu menggambar? Jauh sebelum manusia mengenal tulisan pada saat sekarang ini, manusia sudah mengenal yang namanya menggambar. Hal ini ditemukannya beberapa gambar-gambar kuno atau gambar-gambar artefak yang berada di dalam goa-goa. Lalu untuk pengertian menggambar itu sendiri apa? Nah, menggambar itu sendiri adalah kegiatan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan, di mana goresan tersebut akan dituangkan melalui media 2 dimensi maupun media 3 dimensi. Nah, lalu apa itu flora, fauna, dan alam benda? Flora adalah semua jenis tumbuhan, fauna adalah semua jenis hewan, dan alam benda adalah semua benda yang ada di alam, seperti gunung, laut, matahari, awan, dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk yang kedua, objek menggambar. Apa itu objek menggambar? Objek menggambar adalah sesuatu yang nantinya akan kita gambar, akan kita tuangkan melalui lukisan atau gambar yang akan kita buat. Nah, pada kasus ini, objek menggambar kita adalah flora, fauna, dan alam benda. Kemudian, kita akan masuk ke dalam komposisi dalam menggambar. Di dalam menggambar, komposisi dibagi menjadi 2. Yang pertama, komposisi simetris. Yang kedua, komposisi asimetris. Komposisi simetris di mana pada gambar akan kita lihat sebelah kiri atau kanan maupun sebelah atas dan bawah itu terlihat seimbang. Sedangkan komposisi asimetris itu sebelah kiri, kanan, atau atas, bawah gambar itu tidak seimbang. Penguasaan komposisi ini sangat berpengaruh terhadap gambar yang akan dihasilkan nanti. Karena dengan seorang pencipta mengerti dengan komposisi, maka gambar yang akan dihasilkan atau lukisan yang akan dihasilkan akan lebih bagus. Lalu kemudian kita masuk kepada teknik menggambar. Apa saja yang harus kita perhatikan di dalam teknik menggambar? Yang pertama, kita harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kita gambar. Yang kedua, kita harus mengetahui bagian-bagian dari objek yang akan kita gambar. Kemudian yang ketiga, kita harus menyusun bagian per bagian dari objek tadi sehingga menjadi sebuah gambar yang utuh. Nomor 4, memberikan kesan gelap dan terang kepada gambar sehingga gambar nanti akan terlihat lebih hidup dan nyata. Lalu yang terakhir, memberi kesan pada latar belakang gambar. Nah, untuk menggambar flora, teknik yang pertama yang harus dilakukan adalah seperti ini.
Teknik yang kedua, kamu harus melakukan hal ini. Teknik yang ketiga, kamu harus melakukan hal ini. Lalu yang terakhir, kamu harus melakukan hal ini. Nah, kemudian kita akan masuk kepada teknik menggambar fauna. Apa yang harus dilakukan dalam teknik menggambar fauna? Pertama, yang harus kamu lakukan adalah langkah kedua yang harus kamu lakukan adalah dan langkah ketiga yang harus kamu lakukan adalah nah, kemudian teknik dasar yang terakhir untuk menggambar alam benda, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah hal yang kedua yang harus kamu lakukan dan langkah ketiga yang harus kamu lakukan. Nah, baiklah, sekian dulu materi kita untuk video kali ini. Dan jangan lupa kamu untuk mempersiapkan alat dan bahan di dalam menggambar. Nanti kamu boleh mempersiapkan pensil, pensil warna, penghapus, dan yang terakhir kamu harus punya buku gambar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.